Pemirsa QTV, selamat berjumpa kembali di dalam program CEO Reference, di mana program ini merupakan referensi bagi para businessman. Ya. Nah, topik kita hari ini adalah membicarakan tentang talent management. Judulnya adalah Talent Management for the 21st Century. Kita tahu buat para perusahaan yang kita jalankan sekarang, kita menghadapi dilema dalam membina karyawan kita. Di satu sisi kita perlu membina karyawan kita untuk menduduki posisi berikutnya dan untuk capable untuk tantangan kita di masa mendatang. Tetapi sisi lain bahwa makin lama employee kita makin tidak setia. Jadi seringkali kita lihat bahwa employee kita yang sudah kita train, kita gariskan dia untuk menjadi pemimpin di masa mendatang di perusahaan kita, di tengah jalan pindah ke perusahaan lain, mending ke perusahaan yang lain yang tidak berhubungan, tetapi pindah ke kompetitor begitu. Sehingga ada perusahaan yang mengambil sikap, biarlah perusahaan kompetitor kita yang mendidik karyawannya dan kita akan membajaknya begitu. Nah, apakah memang seharusnya kita melakukan hal seperti itu? Ya, karena memang kalau kita bicara sejujurnya, tujuan dari sebuah company adalah mencari profit. Ya. Dan mencari profit berarti kita ingin mendapatkan return dari setiap investment yang kita lakukan. Dan pendidikan kepada karyawan kita, development pada karyawan kita, itu merupakan satu investasi. Tapi kalau investasi kita lari, apalagi lari kepada kompetitor, itu kan berarti not a good business decisions. Ya. Nah, menarik sekali bahwa Peter Capelli melalui tulisannya yang berjudul Talent Management for the 21st Century yang diterbitkan di Harvard Business Review bulan Maret tahun 2008, dan juga bukunya dikasih judul agak lain, namanya Talent on Demand. Ya, ini exactly berbicara hal yang sama sesungguhnya. Itu menjelaskan bahwa talent management atau kita menyiapkan talent untuk posisi-posisi di masa mendatang saat ini sudah tidak begitu relevan lagi, karena talent management konsep yang dikembangkan itu sudah sejak tahun 50-an. Talent management itu didasarkan kepada satu asumsi predictability dari bisnis, sehingga predictability dari bisnis bisa membuat predictability dari strategi kita. Strategi kita akan membuat struktur organisasi. Struktur organisasi itu kemudian kita carikan talent-talentnya untuk kita develop menduduki struktur organisasi tersebut. Tetapi dengan kondisi bisnis kita yang makin lama makin tidak pasti, maka sesungguhnya kita tidak bisa melihat terlalu jauh ke depan. Strategi kita ke depan seperti apapun belum tentu kita tahu, belum tentu apa yang kita pikirkan belum tentu terjadi. Sehingga tentunya struktur organisasi juga bisa berubah sesuai nanti dengan kondisi lingkungan bisnis yang akan dihadapi. Sehingga ini menimbulkan dilema, sesungguhnya talent management masih diperlukan atau tidak sih? Nah, kalau kita lihat di sini, analogi dari penulis ini adalah sebenarnya sama seperti sebuah pabrik yang ingin mengatur inventorinya. Ya. Bahwa inventory yang kebanyakan juga tidak bagus, inventory yang terlalu sedikit nanti bisa putus produksi. Demikian pula talent. Kalau talent yang kita produksi kebanyakan, tentunya investasinya kebanyakan, ya, dan bisa jadi kita mendidik orang untuk dibajak kompetitor kita. Tetapi kalau terlalu sedikit, nanti kalau ada posisi yang memerlukan skill atau keterampilan tersebut, perusahaan kita nggak punya, bisa terganggu operasinya. Karena itu, penulis Peter Capelli ini mengatakan talent management harus belajar dari konsep supply chain management, karena sesungguhnya itu bisa dianalogikan. Jadi dalam prinsip supply chain management principles yang bisa diaplikasikan ke dalam talent management ada 4 prinsip. Pertama adalah prinsip membuat dan membeli untuk manage risk. Jadi di sini adalah konsepnya kita tetap develop orang-orang kita, tetapi sampai satu titik di mana jangan lebih dari titik itu. Kalau zaman dulu
Orang khawatir kalau ada posisi itu tidak ada talentnya, maka akan mengganggu operasional perusahaan. Sehingga seringkali mereka overshooting. Jadi kalau ada satu posisi, dia siapkan 3 kandidat. Ya. Mudah-mudahan satu kandidat ini nanti bisa menduduki posisi tersebut. Tapi apa yang terjadi sama 2 kandidat yang lain? 2 kandidat yang lain nggak mendapat posisi tersebut, maka mereka akan gelisah dan pindah ke perusahaan yang lain. Jadi investasinya dibawa ke perusahaan yang lain. Nah, konsep ini mengatakan lebih baik undershooting. Jadi lebih baik kita kekurangan, tapi kita tetap develop. Tapi developnya jangan berlebihan. Jadi lebih baik kurang daripada lebih. Nanti kalau kekurangan gimana? Gampang. Sekarang banyak headhunter, ya, banyak bisa rekrut dari luar. Ya. Jadi kalau begitu kurang, kita rekrut dari luar. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua adalah adapt to the uncertainty in talent demand. Dalam arti kata, kalau kita merekrut orang, jangan sekaligus. Kalau kita sekaligus, berarti kita harus membuat satu prediksi yang lebih besar. Ya. Karena itu kalau kita merekrut orang, kita rekrutlah sepotong demi sepotong, ya. Sedikit demi sedikit, sehingga kita bisa mengatur, ya, sama seperti kalau kita mengatur stok dari kita punya inventory. Kalau kita belinya sedikit-sedikit, maka kita tidak perlu membuat forecast yang terlalu jauh, ya. Dan yang juga di sini dikatakan adalah bagaimana membuat program training yang lama. Ada program manajemen training ya di perusahaan-perusahaan besar yang bisa sampai 2 tahun. Dikatakan jangan bikin program training terlalu lama. Bikinlah yang pendek-pendek saja, kemudian langsung diterjunkan ke tempat kerja. Karena kalau tidak cocok, bisa segera di-switch. Yang ketiga adalah membuat talent pool. Kalau perusahaan besar seperti perusahaannya Dr. Boon misalnya, ada Ensofa, ada KB Pharma, ada rumah sakit, ada macam-macam. Bikinlah talent pool. Jadi jangan setiap business unit punya talent poolnya sendiri-sendiri. Itu akan costly. Jadi kalau bikin satu talent pool, yang the talent pool ini bisa dikirim ke SBU manapun juga, itu akan lebih efisien. Nah, itu adalah prinsip yang nomor 2. Prinsip yang ketiga adalah bagaimana kalau kita sudah invest ke dalam employee, supaya employee kita supaya kita dapat return on investment yang lebih tinggi lah dari investasi kita. Pertama adalah buat employee yang diberikan training, tentunya sebagian dari biaya training tersebut dikeluarkan oleh employee. You ikut bayar dong, supaya ikut memiliki dan supaya return on investment kita lebih besar. Tetapi seringkali susah lah minta karyawan ikut membayar. Tapi membayarnya dalam bentuk lain. Dalam bentuk lain berarti kalau you ikut training, akan ada tugas tambahan, proyek tambahan yang you mesti kerjakan di luar dari you punya kerjaan normal. Biasanya itu karyawan bersedia melakukannya. Jadi tetap ada tambahan kan, return on investment buat perusahaan. Yang kedua, sekarang makin lama makin umum katanya dilakukan, adalah satu kontrak. Jadi setelah mendapatkan training, kalau dalam tempo tertentu you keluar, mesti ganti sebagian. Nah biasanya yang ganti itu bukan karyawannya yang keluar, tetapi perusahaan tempat dia pindah itu yang ikut membayar. Ya kita peduli amat, yang penting duit kita kembali sebagian begitu ya. Siapapun yang membayar gitu. Nah, prinsip yang keempat adalah bagaimana kita preserve investment dalam balancing employer dan employee interest. Seringkali talent management itu dibuat oleh company. Company itu yang membuat posisi-posisi, kemudian para employee ini diplot the right man on the right job katanya. Jadi yang menentukan the right man on the right job siapa? Company. Jadi pokoknya udah diplot, you nanti posisi ini, you nanti posisi ini, tanpa mempedulikan aspirasi dari karyawan sebenarnya mau jadi apa. Nah seringkali karyawan merasa emangnya saya boneka diplot-plot untuk posisi itu, saya maunya posisi lain kok. Ya. Jadi seringkali pada saatnya employee tidak puas dan malah pindah ke tempat yang lain. Nah sekarang adalah bagaimana kita bisa menegosiasikan kepada employer, kita anggap employee-nya juga punya hak untuk menentukan dia mau posisi yang mana. Kita negosiasikan supaya terjadi kepuasan kedua belah pihak. Ya. Dan seringkali juga supaya bagaimana kalaupun dia mau pindah posisi tetap internal, supaya investasi kita tidak ke perusahaan yang lain. Nah, di sini yang harus dirubah konsepnya bahwa antar departemen pindah boleh. Dan
kalau perlu tidak perlu minta izin dari bosnya. Biasanya bosnya yang menghalangi kan. Saya perlu ini orang, apalagi orangnya bagus. Ya, mau pindah ke departemen lain, bosnya yang nggak boleh. Karena dalam perusahaan sendiri kan bisa berantem, ya kan? Kalau pindah ke perusahaan lain nggak bisa berantem, gitu kan? Jadi akhirnya bos ini menahan supaya nggak pindah ke departemen lain, tapi ujung-ujungnya malah pindah ke perusahaan yang lain. Ya. Jadi di sini supaya untuk mencegah hal tersebut, boleh pindah ke departemen lain di dalam perusahaan itu sendiri. Itu akan mencegah orang-orang yang aspirasinya tidak tersalur ini daripada pindah ke perusahaan yang lain. Nah, jadi ini prinsip-prinsip yang dianjurkan oleh penulis ini supaya kita adapt to the new situation di dalam talent management ini. Dan hari ini kita akan mendapatkan input juga dari Ibu Mariko Yoshihara. Beliau adalah headhunter, jadi beliau lah yang memburu kepala kita gitu ya. Maksudnya beliau lah yang akan memberikan recruits dari luar untuk keperluan perusahaan Anda. Jadi kita akan mendiskusikan sampai seberapa jauh kita perlu develop internally dan seberapa jauh kita perlu manggil Ibu Yoshika untuk membantu kita merekrut dari luar. Ya. Buat pemirsa QTV, silahkan berpartisipasi di dalam diskusi kita dengan mengirimkan SMS ke 08 96 kali 788 08 96 kali 788. Dan buat dua pemirsa yang beruntung, kita akan berikan buku berjudul Talent on Demand dari Harvard Business Press yang akan diberikan kepada dua pemirsa terpilih, dan satu buku lagi akan diberikan kepada salah satu audiens di sini yang ikut berpartisipasi. Kita akan masuk kepada segmen berikutnya.